Jumpa kembali dengan YouTube channel Dwiyati Aksara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap motivasi diri agar tegak berdiri. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat? Bagi yang isoman harus tetap semangat. Kali ini saya pengen ngobrol tentang kehilangan. Tentunya kalian semua ataupun saya pasti pernah merasa atau pernah merasakan kehilangan. Entah itu kehilangan benda, entah itu kehilangan peliharaan yang sangat kita cintai, hewan-hewan yang sangat kita cintai, atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai, atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagi hidup kita. Misalnya saat pandemi seperti ini banyak sekali orang yang kehilangan mata pencaharian. Bagi pekerja di pabrik atau pekerja di perusahaan, sangat banyak yang mengalami PHK atau dirumahkan dalam jangka waktu yang entah kapan sampai situasi membaik. Atau jika kalian adalah orang yang jual beli, punya toko, punya bisnis garment, punya bisnis catering, banyak pelanggan yang sementara ini meninggalkan kalian. Ya, kita tidak akan merasa kehilangan jika kita tidak pernah memilikinya. Kita merasa kehilangan pasti karena kita memilikinya. Itu sudah menjadi bagian dari kita. Misalnya pekerjaan itu milik kita. Misalnya pulpen aja hilang, kita kadang merasa. Karena kita merasa memiliki pulpen itu. Apalagi jika kita sudah sangat sayang dengan makhluk hidup. Misalnya hewan piaraan, tanaman kita, anggrek misalnya yang tiba-tiba mati, dan di puncak semuanya itu kita akan merasa sangat terpukul jika kita kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Apa yang kita rasakan saat kita kehilangan? Yang jelas nomor satu adalah sedih. Anak saya aja, saya selalu ingat kejadian itu. Anak saya waktu itu masih TK, dia di rumah itu memelihara kelinci. Ketika pulang sekolah, kelincinya mati. Dia itu nangis berjam-jam di situ, nggak move on. Saya ingin mengubur kelincinya itu aja dia belum boleh. Dia pengen tetap melihat kelincinya dulu meskipun mati. Dia sampai duduk termangu-mangu di depan kandangnya kelinci. Begitu hari sudah mau menjelang maghrib, dia baru ikhlas. Yuk bu, kelinciku dikubur. Baru aku nyangkul, tak kubur di dekat halaman rumah. Itu pun dia kalau pagi masih tetap nengok kelincinya. Kadang diberi bunga. Itu anak TK. Dia merasa kehilangan sekali dengan kelincinya. Mungkin selama ini kelincinya bisa sebagai teman. Diajaknya bermain, diberi makan, dimandikan. Jadi begitu nggak ada, dia benar-benar merasa kehilangan dan
dia merasa sedih sekali. Seperti itu. Meskipun esok harinya dia bisa minta ke saya bahwa minta dibelikan kelinci lagi yang akan dipelihara. Tapi semua kenangan pernah dia ukir bersama kelincinya yang mati. Dan dia tidak bisa melupakan kenangan itu. Itulah yang berkaitan dengan hal-hal yang pernah kita miliki. Kita nggak bisa melupakan hal-hal yang pernah ada di kita dan tiba-tiba hilang. Dan kenangan itu tentunya juga akan melekat di hati kita, bisa juga sebagai pelajaran untuk kita berbuat baik berikutnya. Seperti anak saya, dia itu kelincinya itu memang kandangnya ditaruh di tempat yang orang sering lewat gitu loh, di halaman, tapi depan rumah pagar, jadi banyak motor mobil bisa lewat. Dan ternyata setelah saya pelajari, kelinci itu senangnya di tempat yang tenang. Dia kalau rame tiap hari banyak suara akan stres. Mungkin kelinci peliharaan anak saya saat itu juga stres seperti itu. Jadi apa yang pernah ada di kita jika hilang itu bisa jadi kenangan yang tetap melekat, bisa juga sebagai pelajaran kita. Mengapa dompetku bisa hilang? Karena mungkin kita introspeksi, oh aku kurang hati-hati. Jadi esok hari aku harus hati-hati jika meletakkan dompet ataupun membawa dompet. Seperti itu. Berkaitan dengan kenangan banyak sekali saya yang ada hubungannya dengan kehilangan. Pernah saya kehilangan baju saat saya laundrykan. Laundrynya dikembalikan, baju saya nggak ada. Padahal baju yang sangat saya cintai. Tapi diurut nggak bisa pulang, mau apa? Nah, seperti itu. Dan banyak sekali yang berkaitan dengan kehilangan. Uang juga sering, mungkin saya kurang hati-hati naruh di dompet. Meskipun saya percaya dengan orang yang ada di rumah, tapi kadang uang di dompet sudah saya hitung pagi 500, tasnya saya taruh di meja kerja, tiba-tiba sore uangnya tinggal 4. Padahal saya nggak menggunakan, seperti itu. Dari kejadian kehilangan mungkin kita bisa belajar banyak bahwa kita harus hati-hati. Yang berkaitan dengan orang-orang yang saya cintai, dalam 1 bulan kemarin saya kehilangan 3 orang yang saya cintai. Pada tanggal 18 Juni, ayah mertua saya meninggal dunia karena sakit stroke yang sudah lama dideritanya. Tanggal 13 Juli saya kehilangan ayah tercinta saya, my first love. Dia sedo, dia meninggal dunia. Dan saat itu saya sedang isoman karena saya COVID. Jadi saat pemakaman ayah saya tidak bisa hadir. Sedih sekali rasanya. Tidak bisa memberi penghormatan yang terakhir kepada ayah saya. Tapi begitu saya sembuh, saya langsung ke makamnya. Tidak bisa diurai dengan kata-kata betapa sedihnya, tapi semuanya harus saya jalani. Yang ketiga, tanggal 25 Juli saya kehilangan saya, jadi adik ayah saya. Ayah saya itu di keluarganya nomor 5. Saya itu nomor 6. Jadi adiknya ayah saya pada tanggal 25 Juli terpaut 12 hari dengan ayah saya juga meninggal dunia karena stroke. Seperti itu. Saat menerima kabar
meninggalnya orang-orang yang saya cintai, drop pasti. Tapi saya sulit juga menerima itu. Tapi terus saya kembalikan bahwa semua yang hidup itu pasti akan mati. Dan saya sadar bahwa semua yang ada di lingkungan saya adalah titipan. Titipan dari Allah. Jika Allah menghendaki, pasti akan diambilnya. Jadi saya harus ikhlas menerima semua yang dititipkan ke saya. Seperti itu. Saya kira ngobrolnya tentang kehilangan sampai di sini dulu. Punya pengalaman berkaitan dengan kehilangan? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa like, komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Sampai bertemu lagi tiap Senin atau Kamis dengan YouTube channel Dwiyati Aksara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.